Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. إخواني وأخواتي بالله, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Syafi'i yang saya muliakan, kesempatan yang mulia di malam hari ini saya akan menyampaikan keterangan atau penjelasan dari salah seorang salafus saleh yang bernama Sahal bin Abdullah Tustari yang lahir tahun 200 Hijriah. Jadi beliau masih hidup di zaman salaf. Beliau dikenal dengan Syekhul Arifin, guru-gurunya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di masa salaf, orang yang disebut dengan al-arif yaitu orang yang ucapannya, perbuatannya, keyakinannya sejalan dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang-orang yang zahid, orang-orang yang zuhud. Sahal bin Abdullah Tustari ini memberikan keterangan yang juga penting untuk kita simak terkait dengan alamatul hub, tanda-tanda cinta. Beliau memberikan penjelasan bahwa cinta itu ada indikasinya, ada indikatornya. Beliau ingin menyampaikan kepada kita semua, cinta itu bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar pengakuan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 31. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ayat ini turun terkait dengan pengakuan orang sebagian sahabat, atau pengakuan sahabat, atau sahabat mengaku bahwa mereka mencintai Allah. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa cinta itu ada buktinya. Maka Allah berfirman, katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka buktikan. Fattabi'uni, ikutilah. Maka dengan mengikuti Rasulullah itu merupakan bukti cinta kepada Allah, sekaligus akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Abdullah Tustari, beliau mengatakan bahwa cinta itu punya tanda, ada tanda-tandanya. Beliau mengatakan alamatu hubbillah, tanda orang cinta kepada Allah adalah cinta kepada Quran. Itu tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Quran. Maka klaim kita bahwa kita cinta kepada Tuhan, cinta kepada Allah, itu harus dibuktikan dengan cintanya kita kepada Al-Quran. Tidak mungkin orang mencintai Allah tapi tidak senang membaca kalamnya. Tidak mungkin, abadan. Tidak mungkin orang yang mencintai Allah tapi tidak senang mendengar kalamnya. Itu bisa kita buktikan, tidak perlu cari dalilnya apa, tidak perlu. Karena itu bisa kita buktikan. Antum ketika cinta lagu-lagu Arab, itu asyik mendengarkan sabda-sabdanya penyanyi ini. Demikian pula asyik melafadzkan, pasti
pasti. Bahkan berjam-jam bisa betah. Berjam-jam bisa betah. Dengarkan musik itu kadang-kadang orang 2-3 jam. Betah dia, asyik. Kenapa? Cinta itu. Tapi kita dengar Al-Quran sebentar sudah gelisah. Mudah-mudahan tidak ada jinnya. Sudah gelisah. Terkadang kalau imamnya agak panjang sedikit sudah timbul berbagai macam penyakit. Batuknya timbul, pileknya timbul, penyakit kulitnya timbul, gatal-gatal. Subhanallah. Artinya apa ya, ikhwanillah? Itu perlu mengoreksi, kita perlu mengoreksi diri. Betulkah kita dicinta kepada Allah? Betulkah kita dicinta kepada Al-Quran? Saya kira cintanya kita belum sempurna. Insya Allah cinta pasti. Ya, kita ke masjid itu tanda kita cinta kepada Allah, insya Allah. Tapi belum optimal. Belum cinta yang begitu luar biasa. Ini kata beliau, ada cinta kepada Allah adalah cinta kepada kalam Allah. Dan itu juga diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Kemudian tanda orang cinta kepada kalam Allah, tanda orang cinta kepada kalam Allah, kepada firman Allah adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang cinta Allah, cinta kalamnya, pasti cinta utusannya. Cinta kepada Rasulullah SAW. Namun klaim cinta kita kepada Nabi harus dibuktikan apa? Kata beliau, orang yang cinta kepada Rasulullah, tandanya adalah cinta kepada sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu ajaran beliau, petunjuk beliau. Dia senang dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Dia cinta kepada semua ajaran yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Maka mustahil orang yang cinta kepada Nabi benci dengan ajarannya, mustahil. Tidak mungkin ada orang yang cinta kepada Nabi tapi benci dengan syariatnya, tidak mungkin. Itu adalah pengakuan cinta yang dusta, hanya sekedar pelit. Maka seorang muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan mencintai ajaran-ajaran baginda Muhammad SAW. Na'udzubillah, jika ada seorang muslim mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada sunnahnya, bahkan membenci, bahkan melecehkan orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ada mustahil, tidak mungkin. Kemudian kata Nabi kata Abdullah bin Dustari, orang yang cinta kepada sunnahnya Nabi punya tanda juga. Apa itu? Cinta akhirat dan tidak tamat terhadap dunia. Jangan sampai ikhwanillah kita ini model menjalankan sunnahnya Nabi tapi tamat. Urusan dunia, na'udzubillah, wah, pakaiannya Masya Allah, orang lihat, ya Allah, ada ahli sunnah, sunni. Tapi kalau sudah transaksi, ya Allah, nyala-nyalain Yahudi, gede, utang tidak bayar umpamanya, sudah dunianya, na'udzubillah. Maka kata Abdullah Tustari, ciri cinta orang yang cinta kepada sunnah itu akhiratnya lebih besar, cintanya kepada akhirat lebih besar, dan dia benci dengan dunia. Apa yang dibenci dari dunia? Tentu tidak semua dibenci dari dunia, karena dunia ini ada yang halal, ada yang haram. Yang dia benci adalah perkara-perkara haram dalam urusan dunia, perkara-perkara yang melalaikan dari Allah, melalaikan dari ibadah kepada Allah, dia benci. Itu ciri orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah dan cinta kepada akhirat, benci dengan dunia, yakni perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka ikhwani fillah azallahu iyyakum, kalau kita simpulkan bahwa cinta kita harus dibuktikan dengan apa? Sikap dan perbuatan. Mari kita tunjukkan sikap
yang selaras dengan ucapan kita bahwa kita mencintai Allah. Kita buktikan, kita tunjukkan sikap bahwa kita adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Karena di dalam Islam konsepnya jelas. Konsep Islam atau konsep iman itu jelas, yakni hati, lisan, dan perbuatan. Maka setiap upaya apapun dalam urusan apapun yang terkait dengan klaim lisan itu harus dimulai dari hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Termasuk ikhwan billah, kita bicara, ya Allah, anak cinta sama ini, kita orang ini saudara, itu jangan kalam fadhi. Kalau kalam fadhi itu di masa salaf disebut nifaq. Bahkan di masa salaf, silahkan baca bagaimana keterangan mereka. Oh, antum kalau ketemu sama sahib, kemudian tanya, "Kaif haluk?" Bagaimana keadaanmu? Di dalam hati antum tidak ada rasa cinta pada orang tersebut dan tidak ada keinginan untuk membantu. Itu disebut kemunafikan. Waduh, kena kaki itu lagi. Allah lah ya. Artinya apa? Tunjukkan bahwa jadilah orang yang sikapnya, lisan, perbuatan, hati selaras. Itulah orang beriman. Dan mudah-mudahan madrasah Ramadan yang kita jalani ini bisa membentuk karakter iman di dalam diri kita, karakter takwa di dalam diri kita, dan mudah-mudahan bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada kalam Allah, kepada ajaran Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.